standar gitu. Nah, tapi sayangnya setelah dilihat di angka-angka tidak ada angka yang 3.600 kan. Nah, 3.600 itu dapat dari mana? Sekarang gini, KS tuh termsnya atau singkatannya apa sih? Kuantitas standar kan. Nah, kuantitas standar dilihat aja di situ bahwa dia kan memproduksinya kan 1.800 unit. Tahu dari mana 1.800? Lihat di data kos aktual. Unit diproduksi itu ada 1.800. Nah, kemudian diketahui bahwa kuantitas bahan baku itu untuk per satu unit itu 2 meter. Jadi ketika dia mau membuat satu produk itu butuh 2 meter. Sedangkan perusahaan memproduksinya 1.800. Maka kuantitas standarnya adalah 1.800 kali 2 atau 3.600. Jadi 3.600 itu dapatnya dari situ ya. 1.800 kali 2. 1.800 itu apa? 1.800 itu unit yang diproduksi, sedangkan 2 itu adalah 2 meter per unit atau kuantitas bahan baku. Oke. Dari situ kemudian dihitung sehingga bisa tahu variansi harga, variansi efisiensi, dan variansi total. Nah, untuk variansi harga, di situ variansi harganya adalah 420.000. Di situ adalah F atau favorable. Karena dia di situ harganya lebih tinggi daripada standarnya gitu. Kemudian untuk variansi efisiensinya itu adalah 3 juta atau unfavorable. Jadi dia bisa dibilang bahwa standarnya lebih rendah daripada yang aktual gitu. Kemudian untuk variansi totalnya yaitu 1 dikurangi 3, disitu bisa diketahui hasilnya segitu. Oke. Tadi yang sempat bingung yang saya soroti adalah 3.600 itu dapat dari mana. Jadi udah saya jelaskan ya, 3.600 itu dapatnya dari mana. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Untuk yang variansi tenaga kerja langsung. Variansi tenaga kerja langsung itu ada rumusnya, ada JA, TA, JS, TS. Nah, JA itu apa, TA apa, TS apa, dan JS apa, itu bisa dibaca di halaman 9.26. Saya langsung pindah ke contohnya di halaman 9.27. Di situ ada JA kali TA, JA-nya 5.850, TA-nya 8.500. Semuanya udah ada di tabel. Sekali lagi, ketika itu A berarti aktual, maka langsung lihat aja di tabel yang ada di aktual. Di situ ada kan 5.850 ada di tabel, dan untuk TA-nya 8.500 itu juga udah diketahui, itu di bagian bawah. Tarif tenaga kerja aktual setelah tabel kan ada tulisan, ada perhitungan tarif tenaga kerja aktual, itu didapatkan 8.500 dari 49.725.000 dibagi dengan 5.850, maka bisa dapat angka 8.500. Kemudian untuk TS-nya kan 8.000. Dapat dari mana 8.000? Itu kan ada di harga atau upah tenaga kerja langsung, yaitu 8.000 per jam kerja langsung. Jadi udah ada juga di tabel data kos standar. Nah, tadi yang sempat agak bingung untuk mencari JS-nya dapat dari mana gitu kan. JS-nya sebesar 5.400 itu dapat dari mana? 5.400 itu didapat dari 1.800 kali 3. 1.800 nya adalah unit diproduksi, sedangkan 3 itu adalah kuantitas tenaga kerja langsung, 3 jam kerja langsung per unit. Jadi satu produk itu membutuhkan waktu 3 jam kerja langsung, sehingga maka dari itu jam kerja standarnya adalah 1.800 dikalikan dengan 3, maka didapatlah 5.400. Kemudian variansi harganya di situ bisa diketahui bahwa didapat 2.925.000, dan itu unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena standarnya lebih kecil dibandingkan aktualnya lebih gede daripada standarnya, maka disebut sebagai unfavorable. Kemudian dari variansi efisiensi didapatkan bahwa
3.600.000 dan sama unfavorable karena standarnya lebih kecil daripada aktualnya. Kemudian yang variansi total juga sama unfavorable. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang terakhir, variansi overhead pabrik variabel. Di situ ada OVA, TOF, JA, TOV kali JS. Itu semua perhitungannya atau termsnya, singkatannya apa, itu bisa dilihat di halaman 9.29. Nah, kemudian kalau mau ke contohnya, langsung lihat di halaman 9.30. Overhead variabel aktual sebesar 6.195.000 sudah ada di tabel yang di bagian aktual. Kemudian TOV kali JA, TOV-nya 1.100 udah ada di soal juga. Karena TOV itu adalah merujuknya ke tarif overhead variabel, maka bisa dilihat di cost standarnya ada 1.100 di situ. Kemudian jam aktualnya adalah 5850, dilihat di data di aktual. Di situ juga kemudian TOV kali JS, sedangkan JS-nya 5.400. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, 5.400 didapat dari 1.800 dikali 3. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dilihat aja variansi pengeluaran, variansi efisiensi, dan variansi totalnya. Kemudian yang terakhir itu adalah variansi overhead pabrik tetap. Rumusnya bisa dilihat di halaman 9.31 dan contohnya ada di halaman 9.32. Tarif overhead tetap aktualnya 36.300.000 udah ada di soal. Kemudian overhead tetap dianggarkannya 36 juta. 36 juta itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari 6.000 dikali dengan 6.000. 6.000 itu apa dan 6.000 yang satunya itu apa? 6.000 yang pertama itu adalah tarif overhead pabrik tetap. Tarif overhead pabrik tetapnya kan 6.000 rupiah per jam kerja langsung. Kemudian 6.000 yang kedua adalah JKL ekspektasian pada tingkat produksi normal. Ada 6.000 JKL. Nah, jadi 36 juta itu didapatnya dari situ. 6.000 dikali 6.000. Kalau yang TOT kali JS jelas 6.000 dikali 5.400. 5.400 nya tadi udah saya jelaskan, dan kemudian tinggal menghitung yang bagian bawahnya. Oke, sampai sini apa bisa dipahami, atau mungkin masih ada yang dibingungkan antara angka-angkanya dapat dari mana atau bagaimana? Silakan untuk ditanyakan. Mungkin itu yang saya rasa perlu saya ulangi lagi karena tadi ada yang miss, masih bingung itu angkanya dapat dari mana. Yang perlu dipahami untuk di kegiatan belajar kedua adalah tentang rumusnya. Rumusnya itu harus dihafalkan. Kemudian kenapa kok menjadi favorable dan kenapa kok menjadi unfavorable, itu harus dipahami. Tapi sebenarnya ini tuh nggak ada yang susah, semuanya saya rasa cukup mudah. Oke, sekali lagi apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang sudah nggak ada, sangat dipersilahkan buat semuanya kalau memang karena ini kan materinya udah selesai ya, dari modul 1 sampai modul 9 itu sudah selesai semua. Jadi silahkan kalau memang ada yang bingung dari modul 1 sampai modul 9, silahkan, kan bulan depan juga udah UAS gitu. Jadi kalau mungkin masih ada yang nggak paham, silahkan langsung tanya ke saya aja gitu. Tapi memang saya kadang rada lama balesnya kayak gitu, saya mohon maaf gitu. Tapi yang jelas pasti akan saya balas. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin kelasnya bisa saya akhiri, tapi saya butuh buat
absen dulu.